Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, silakan dibuka bukunya. Sekarang di hadis yang ke-41. An Abi Muhammadin An Abi Muhammadin Abdullah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Hadis yang ke-42. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ya ibna Adamah innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adama law balagot dhunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoyaya enggak ada yayanya ya. Yaya itu sayang artinya. Khotoya, kalau khotoya ya maknanya adalah kesalahanku. Kita ulangi. Lau ataitani bikurabil ardi khotoya. Summa laqitan. Di situ ada yanya enggak? Double yanya ya? Satu aja ya. Ya. Summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfiratan.
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Nah, hadis yang ke-41, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum. Perlu kita ketahui ummahat bahwa ketika ummahat mendapati hadis yang diawali dengan kata seperti ini, la yu'minu, maka penerjemahannya yang tepat, yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, maka diterjemahkan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Kenapa demikian penerjemahannya? Dikarenakan kalau kita mengatakan tidak beriman, maka nanti itu mengarah kepada keyakinan Khawarij yang mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar. Jadi la yu'minum artinya adalah tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian. Hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi hawa nafsu itu adalah hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itu namanya apa? Hawa nafsu. Kita kepengen makan, kalau nggak ada nafsu kan nggak bisa makan kan? Kepengen berhubungan dengan suami, kalau nggak ada nafsu nggak bisa terwujud. Nafsu itu yang mendorong kita melakukan sesuatu. Di hadis ini ummahat terkandung satu perintah dan satu larangan. Terkandung satu perintah dan satu larangan. Perintah tersebut adalah wajibnya hawa nafsu kita tunduk kepada syariat. Wajibnya hawa nafsu kita tunduk kepada syariat. Atau tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa kira-kira ummahat hawa nafsu kita ini akan harus tunduk kepada syariat? Karena hawa nafsu itu hanya memerintahkan keburukan, hanya mengajak pada kebinasaan. Sementara syariat kita datang ummahat itu memberikan kemaslahatan, memberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat kelak. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan soleh kemudian dia dasari dengan keimanan, apakah yang melakukannya laki-laki atau perempuan, ini semua adalah syariat. Maka apa balasannya kata Allah? Kami berikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini alasan pertama kenapa hawa nafsu kita harus tunduk kepada syariat. Alasan yang kedua, karena mengikuti syariat atau menjalankan syariat itu merupakan kehidupan kita yang hakiki, kehidupan kita yang sebenar-benarnya.
Kalau kita enggak menjalankan syariat ummahat, maka kita akan seperti hidupnya binatang. Seperti kehidupan binatang yang hanya mementingkan, memikirkan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Yang terbayang di pikirannya itu dari bangun tidur hingga tidur lagi bagaimana caranya isi perut dan melampiaskan kemaluan. Maka ini adalah kehidupan binatang. Nah, sementara manusia kalau mau hidup dengan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, maka jalankan syariat. Coba lihat, bandingkan ummahat, kehidupan seorang muslim dengan kehidupan mereka yang kafir itu, mereka yang non-muslim itu, sangat jauh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya jika keduanya mengajak kalian kepada kehidupan yang hakiki. Jadi hanya dengan menundukkan hawa nafsu di dalam syariat ini, kita akan meraih kehidupan yang sebenar-benarnya. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ternyata ummahat, menundukkan hawa nafsu itu syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di surah An-Naziat ayat 40 hingga 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia menundukkan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembali. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang terakhir, dikarenakan menundukkan hawa nafsu di dalam syariat itu bukti nyata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua di sini cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka membuktikannya adalah dengan mengikuti syariat, menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan itu mahat di surah Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Sampaikanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika mereka benar-benar mencintai aku, mencintai Allah, maka buktikanlah dengan menundukkan hawa nafsu mereka, mengikuti syariat yang engkau bawa. Ini perintah yang pertama umat, lihat di sini. Kemudian larangan yang terdapat dalam hadis ini adalah larangan memperturutkan hawa nafsu. Larangan memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu tadi kita sudah sebutkan di awal, hanya menggiring kita pada kebinasaan, pada kerugian, pada kesengsaraan. Coba umat bayangkan ya. Orang mau makan itu kan terdorong dengan hawa nafsunya kan? Ini dalam hal mubah kan umahat ya. Coba kalau sekiranya
dia memperturutkan terus hawa nafsunya. Padahal satu mangkok coto Makassar plus 2 ketupat gitu sudah cukup kan? Tapi dia perturutkan terus, tambah lagi. Kira-kira apa yang terjadi umat? Dia sengsara, dia uleran. Coba nanti bulan Ramadan tiba. Umahat kalau mau memperturutkan hawa nafsu ketika buka nanti, wawahan dalam buka, ya es teler dihadirkan, cendol, es campur, bingka, sikaporok, dikumpulin semua disikat. Kira-kira apa yang terjadi umahat? Perut nggak nyaman, susah gerak. Jangankan mau berdiri untuk sholat maghrib, gerak aja susah. Uleran. Ular habis nelan apa gitu. Gak bisa, ini harus berdiam 6 bulan dulu. Paham? Ini kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Ini nanti yang dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang untuk menaikkan harga gula, harga tepung, harga beras, harga cabai. Kenapa umahat? Karena kaum muslim ini wah-wahan nih ketika buka nih. Coba bukanya nanti pakai korma, sahurnya pakai korma. Kira-kira naik nggak harga tepung umahat? Enggak kan? Naik nggak harga gula? Enggak. Apalagi cabai, nggak mungkin cabai melambung sampai 100.000, 150. Nggak ada yang mau makan cabai. Buka sahur nggak ada. Orang korma aja, kalau nggak ada korma air putih selesai. Maka putus asalah para pedagang. Dia memperkirakan bahwa ini akan pasti kaum muslimin beli, ternyata kaum musliminnya mengikuti sunnah, tidak mengikuti hawa nafsu. Tapi banyak yang terjadi, kaum muslimin masih umahat? Memperturutkan hawa nafsu dalam hal makanan. Itu contoh kecil saja dalam hal apa? Dalam hal makanan. Contoh kecil lagi dalam hal harta. Harta itu sangat berhawa nafsu kita untuk memilikinya, menguasainya kan umat ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau sekiranya dikasih gunung Uhud berupa emas, maka dia minta lagi gunung yang kedua, ketiga. Tidak ada yang bisa menutupi hawa nafsunya itu kecuali tanah dimasukkan ke dalam mulutnya, yaitu kematian. Maka haramnya kita memperturutkan hawa nafsu. Coba lihat umahat, orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu, kalau dia nanti mencintai, maka dia mencintai karena hawa nafsu. Coba lihat umahat, si suami kalau dia mencintainya karena hawa nafsu, nanti istrinya sudah kok banyak jerawat gitu, kok sudah kutilan. Paham? Dia segera akan mencari penggantinya. Dia melirik ke rumput tetangga yang lebih indah. Kenapa? Karena hawa nafsu yang bermain. Coba lihat dia, kalau dia cintanya karena Allah, mau istrinya kayak mana bentuknya, dia kan cintanya karena Allah. Bukan karena wajah, karena fisik, karena apa enggak. Ketika nanti istrinya sakit gitu, kena stroke atau kena apa, dia tetap cinta. Karena inilah keistimewaan orang yang bertakwa. Kata Al-Hasan Al-Basri, tak kala ada seorang orang tua gitu datang kepadanya. Wahai Al-Hasan Al-Basri, kepada siapa aku nikahkan putriku? Kata Hasan Al-Basri, zawij bintaka liman ittaqa. Nikahkan putrimu kepada orang yang bertakwa. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Jika dia mencintai putrimu, pasti dia akan memuliakannya. Tapi jika dia membencinya, dia tidak akan berlaku zalim kepada putrinya. Kenapa? Karena cinta dan bencinya itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu.
Coba lihat lagi umahat, kalau sekiranya ada orang yang rajin bersedekah, tapi karena hawa nafsunya, maka ketika nanti ada selek, ada masalah dengan orang itu, maka stop. Capek-capek saya ternyata hanya begitu saja perilakunya. Saya kirim WA nggak pernah dibalas, tegur di jalan nggak disapa. Ternyata gitu. Berarti apa umahat? Dia memberi karena apa? Karena hawa. Ingin ada balasan dari orang yang diberikan kepadanya sesuatu tadi. Nah, apabila hawa nafsu ini umahat masuk ke dalam ibadah, maka pasti menjadikan ibadah itu imah dibangun di atas riya atau ujub atau sum'ah, kepengen didengar. Contoh, dia sering rajin kajian di hari Senin di Masjid BDI. Tahu nggak saya itu hadir terus loh kemarin. Saya nggak pernah absen. Kalau nggak ada saya, nggak kayaknya umahan nggak semangat. Ini apa? Kepengen ujub, kepengen dilihat apa yang dia lakukan. Apa yang menyebabkan dia seperti ini? Itu hawanya tadi. Ijabun nafsi. Ujub dengan dirinya sendiri. Apabila hawa nafsu ini masuk ke dalam akhlak, maka pasti akan merusak akhlak seseorang. Coba lihat putra-putri kita yang sekolah di sekolah-sekolah umum itu. Kalau tidak dibekali akhlak-akhlak syariat yang datang dari agama kita, pasti akan mengikuti tren-tren yang ada, apakah itu gaya-gaya artis Korea atau gaya-gaya pemain bola, macam-macam gaya mereka. Kenapa? Karena hawa nafsunya masuk ke dalam akhlak. Maka orang yang memperturutkan hawa nafsu musibah yang akan menimpa mereka itu adalah yang pertama, adamul istijabati ar-rasul. Pasti dia tidak mau memenuhi seruan Rasulullah SAW. Ini suatu kepastian ini umat. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 50. Wa illam yastajibuka. Jika mereka enggak mau mengijabahi seruanmu wahai Rasulullah, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Coba kita lihat di mana para sahabat mengikuti hawa nafsu yang membuat Rasulullah marah, yaitu ketika di saat perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Tatkala Rasulullah dan para sahabat yang jumlahnya ada 1.400 orang ingin melakukan umroh ke Mekah. Qadarullah, sebelum masuk ke Mekah mereka dihisor, dihalangi untuk tidak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya terjadilah kesepakatan yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, di mana di antara butir-butir kesepakatannya kaum muslimin nanti tahun depan baru boleh umrohnya. Akhirnya mereka batal umrohnya di tahun itu kan. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban mereka dan menggundul rambut-rambut mereka. Ternyata tak satu pun dari kalangan sahabat yang mentaati perintah Rasulullah ini. Sampai Rasulullah 3 kali teriak, "Kumu fanharu, tsumma ahlaku." Bangkit kalian, sembelih hewan kurban kalian dan cukur rambut kalian. Tak satu pun yang mau melaksanakan perintah ini. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam kemah,
dalam keadaan marah. Di dalam kemah itu dijumpai Ummu Salamah, dia jumpai Ummu Salamah dan berkata, halakal muslimun, para sahabat telah binasa. Aku perintahkan mereka, tapi mereka tidak mau mengikuti. Kata Ummu Salamah yang memberikan arahan yang baik kepada Rasulullah, ya sudah, kamu nggak usah bicara sepatah kata, kamu keluar saja, lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Kamu panggil tukang cukur, kemudian kamu sembelih hewan kurbanmu, sudah, nggak usah ngomong-ngomong. Akhirnya Rasulullah keluar melakukan hal itu, lantas satu demi satu para sahabat melakukannya. Coba lihat lagi ummahat, tak kala ada seorang sahabat yang itu makan dengan tangan kirinya. Dia sudah terbiasa makan kiri, tangan kiri. Ya, karena apa mungkin ya, kidal ya, kiri dari lahir ya. Bukan kiri dari lahir, itu adalah pembiasaan orang tua, pembiaran orang tua, sehingga anaknya dididik langsung oleh syaitan. Akhirnya apa? Si anak ini makan dengan tangan kirinya. Nah, sahabat ini juga makan dengan apa? Dengan tangan kirinya. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kata sahabat ini, tapi aku nggak mampu, karena nggak biasa. Kata Rasulullah, mastatota, engkau tidak mampu, ma mana'aka illal kibar, tidak ada yang menghalangimu kecuali apa? Sombong, memperturutkan hawa nafsu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mampu mengangkat tangan kirinya untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ini musibah yang pertama ummahat yang akan menimpa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua adalah inhiraf anil akidah. Orang itu akan menyimpang dalam hal akidah. Kalau apa? Kalau memperturutkan hawa nafsunya. Yang sunnah sudah datang, tapi dia tetap masih melaksanakan yang bid'ah-bid'ah. Karena ini tradisi. Kalau nanti ditinggalkan, orang akan menjauhi kita. Nggak ada lagi teman yang mau berteman dengan kita. Akhirnya apa? Mau nggak mau dia memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti kebanyakan orang. Allah berfirman ummahat di surah Shad ayat 26, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu, karena Allah akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir umat, sebab yang ketiga, musibah yang ketiga adalah al-fasad, terjadinya kerusakan di langit dan di bumi. Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu. Kalau kebenaran mengikuti hawa nafsu. Dalilnya mana? Dalilnya di surah Al-Mu'minun ayat 70. Allah berfirman, lawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya rusaklah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Gimana gambarannya ini Mahat? Gimana contohnya ini? Contoh gini. Tak kala ada seorang pemimpin. Pemimpin di tingkat yang paling rendah, taruhlah RT Mahat ya. Kita rata-rata ini kan dipimpin oleh RT kan? Biasanya di di 17 Agustusan atau Isra Miraj atau Maulid Nabi,
ketua RT, apalagi yang dia juga terlibat dalam DKM masjid, akan apa? Akan memberikan selebaran-selebaran, mengajak kita mendukung perbuatan mereka itu kan. Nah, kalau kebenaran itu harus ngikutin kebanyakan orang, rusak. Akhirnya apa? Enggak enak Ustaz, kalau enggak kita dicuekin di tengah masyarakat kalau enggak ikut perayaan. Ini di tingkat apa? Di tingkat paling bawah. Coba kita naik ke atas. Kalau ada Pak Wali Kota ingin membuat sebuah kebijakan tentang apa? Tentang halalnya minuman keras. Lantas dipanggillah MUI, dipanggillah ustadz-ustadz untuk menghalalkan kebijakan pemerintah ini. Maka akan apa umat? Akan terjadi kerusakan. Kemudian musibah yang terakhir yang akan menimpa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah mereka tidak akan pernah memikirkan akibat dari perkara yang dia lakukan itu. Tidak pernah apa umat berpikir sejenak, apa nih nanti dampaknya nih kalau saya apa? Kalau saya lakukan ini. Karena dorongan hawa nafsu tadi nggak sempat lagi mikir. Contoh kalau ada anak kita pacaran umat. Anak kita taruhlah perempuan pacaran dengan apa? Dengan cowok. Kalau pacaran dengan cewek lebih bahaya lagi kan? Dia sukanya sama cowok. Akhirnya kita biarkan jalan goncengan ke sana kemari. Sehingga dia di hotel melakukan hal selayaknya orang yang sudah berpasangan, sudah nikah. Dia nggak memikirkan gimana nanti dampaknya kalau apa? Si cewek tadi ini hamil. Dia akan malu, dia akan dicibir, dia akan dikeluarkan dari sekolahnya dan yang lainnya. Padahal nikmatnya hanya sesaat, tapi dampaknya ke depan itu dia tidak apa umat? Dia tidak pikirkan. Kenapa? Karena hawa nafsunya tadi yang menghalangi dia untuk berpikir normal. Coba lihat lagi orang-orang yang nyembah patung itu. Itu mereka nggak memikirkan dampaknya, nggak memikirkan bahwa perbuatannya ini nggak masuk akal. Dia nyembah patung yang kalau patung itu diinjak-injak, diludahin, dikasih kotoran ke wajahnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kok kita minta ke dia? Yang lebih lagi nggak masuk akal lagi umahat, mereka yang minta ke kuburan itu, minta kepada orang yang sudah mati. Padahal mereka sendiri yang memandikan, mengkafani, mengangkat ke kuburan, memasukkan ke dalam liang lahat. Si mayit ini nggak bisa ngapa-apain. Kok kalian datang mintain tabarukan di kuburannya? Di mana ditaruh akal sehatnya? Kenapa umat? Karena hawa nafsunya tadi menghalangi dia untuk memikirkan akibat dari perbuatannya tadi. Nah, sekarang kita pindah ke hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-42. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini dikenal dengan apa umat? Hadis Qudsi, yang mana maknanya datang dari Allah, lafadznya datang dari Rasulullah. Allah berfirman, wahai anak Adam. Anak Adam di sini yang dimaksud umahat adalah setiap muslim. Apakah itu muslim yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim, Nuh dan yang lainnya? Karena semuanya itu adalah muslim. Muslim yang mengikuti ajaran Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Agama kita sama dengan agama mereka. Agama apa itu? Agama tauhid. Cuma yang membedakan
syariat. Allah menyeru setiap muslim, bukan non-muslim. Karena anak Adam nanti ada yang apa? Ada yang non-muslim juga. Yahudi, Nasara, orang musyrik dan yang lain. Innaka ma da'autani, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Hadis ini umahat hingga akhir nanti itu menyebutkan kepada kita 3 sebab pengampunan dosa. 3 sebab apa? Pengampunan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita ini adalah hamba-hamba yang sering melakukan kesalahan. Maka Allah pula sebutkan ini loh sebab-sebab yang itu bisa mendatangkan ampunan dariku. Sekaligus juga hadis ini menyebutkan apa? Si'atu rahmatillah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kenapa umahat? Karena Allah mengedepankan ampunan dan mengharapkan taubat dari hambanya. Tidak langsung menyiksa, mengazab di dunia maupun di akhirat kelak. Sebab pengampunan yang pertama umahat yang ada di hadis ini adalah ad-doa war-roja, berdoa dan berharap. Berdoa dan berharap. Apa maksudnya ini umahat? Maksudnya setiap kali umahat berdoa dengan doa tentu yang tidak ada kandungan dosa atau memutus silaturahmi di dalamnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi. Nah, kalau Allah tidak ijabahi, maka Allah hapus dosa-dosa kita sesuai dengan yang kita minta tadi. Contoh gini umat, kita mintanya uang 100 juta. Ya Allah, berikanlah saya uang 100 juta. Mau ngapain dengan 100 juta ini? Saya mau dukung suami saya untuk poligami. Tapi Allah nggak kabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu mungkin kalau suaminya poligami kamu dicuekin. Karena kamu istri tua. Istri muda pasti lebih apa? Lebih dia sayangi kan? Akhirnya apa? Allah nggak kabulkan ini. Tapi 100 juta itu Allah ganti dengan Anda dihapus kesalahannya sejumlah yang Anda minta. Paham Mahat? Kita minta sesuatu lagi, nggak dikabulkan lagi. Maka Allah ganti dengan penghapusan dosa-dosa sesuai apa yang kita minta tadi. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau gitu, ya udah kita perbanyak aja doa. Iya, Allah makin banyak juga memberikan kepada kalian. Hal itu disebutkan dalam sebuah hadis umahat dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ismun aw qati'atun." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan berikan salah satu dari 3. Yang pertama, Allah kabulkan di dunia. Yang kedua, Allah simpan permohonannya itu untuk di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah hapuskan dosa-dosa sesuai dengan jumlah atau besarnya permintaannya tadi. Jadi setiap doa-doa yang kita panjatkan itu umahat, itu pada hakikatnya apa?
menghapuskan kesalahan-kesalahan kita kalau tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi ini tentu dengan apa? Dengan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Kalau suudzon, berprasangka buruk, maka nanti tidak. Karena Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kalian sementara kalian yakin diijabahi oleh Allah. Jangan istijal. Apa itu istijal? Istijal itu seperti orang yang berkata, aku sudah berdoa terus menerus tapi nggak pernah dikabulkan, capek. Akhirnya dia tinggalkan. Jadi harus apa? Dorongan pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pengampunan dosa yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada seorang penyair umat yang sangat indah sekali dalam menyebutkan permasalahan ini. Beliau namanya adalah Abu Nu'as. Beliau pernah berkata, "Ya Rabbi, in azumat dzunubi kasratan, falaqad alimtu bi annaka a'zamu. In kana la yarjuka illa muhsinu, famanil ladzi yarju wa yad'u al-mujrimu. Mali ilaika wasilatun illa roja wa jamilu afika summa anni muslimu." Wahai Rabbku, sesungguhnya dosa-dosaku begitu banyak. Tapi sungguh aku mengetahui bahwasanya ampunanmu juga begitu banyak, begitu besar. Jika tidak ada yang mengharap kepadamu kecuali orang yang baik, lantas orang yang jahat, orang yang berlaku maksiat berharap kepada siapa untuk diampuni dosa-dosanya? Tidak ada wasilah untuk sampai kepadamu kecuali apa? Mengharap agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Dan keindahan maafmu, kemudian aku datang berpasrah diri kepadamu. Si penyair di sini menyebutkan bahwa meskipun dosaku begitu banyak, tapi aku berharap engkau apa? Engkau mengampuninya. Karena aku tahu bahwa pengampunanmu, maafmu begitu banyak dibandingkan dosa-dosa yang aku lakukan. Ini yang pertama umat. Kemudian yang kedua adalah sebab pengampunan dosa yang kedua adalah istighfar. Istighfar yaitu di kalimat summa astaghfartani ya ibna adama law balagot dzunubaka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Ini paragraf ini. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu memenuhi langit saking banyaknya, kemudian engkau datang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Tanpa melihat dosa syirik atau dosa besar atau dosa dulu pernah membunuh orang tua atau dulu pernah memperkosa ibu, pokoknya datang saja. Meminta ampun, niscaya Allah ampuni. Lantas apa bedanya nih dengan taubat? Kalau taubat itu dia berazam untuk tidak mengulangi kembali, menyesali perbuatannya. Kalau istighfar hanya apa umat? Hanya minta ditutupi, minta dihapus. Kemungkinan mengulangi kembali ada. Paham? Itu bedanya apa? Dengan taubat. Jadi istighfar ini umat di dalam Al-Quran itu datang dengan berbagai bentuk, terkadang dengan bentuk perintah,
seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terkadang pula datang dengan apa? Dengan bentuk pujian bagi orang-orang yang beriman setelah melakukan kesalahan, kezaliman, dia apa? Segera beristighfar atas dosa-dosa mereka. Ini disebutkan di surah Al-Imran ayat 100, ayat 135. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa anta. Orang-orang yang beriman apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, ini semua maksiat, lalu mereka teringat Allah, lalu mereka memohon ampun untuk dosa-dosa mereka, karena mereka tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir umahat, sebab pengampunan dosa yang terakhir adalah tauhid. Tauhid kita kepada Allah itu adalah sebab yang paling agung untuk mengampuni dosa-dosa kita. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa, tidak mengampuni dosa syirik. Berarti orang yang bertauhid otomatis diampuni. Dan dia mengampuni apa yang dibawa itu, yaitu dibawa kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi orang-orang yang bertauhid apa umahat? Diampuni dosa-dosa mereka selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Nah, alhamdulillah ini adalah pembahasan terakhir dari kitab yang kecil ini, tapi berisikan pokok-pokok dalam agama kita. Tinggal kita selamatan lagi penutupan kitab ini. Ya kaum. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika,